Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari kompetensi dasar yang ke-10, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Tetapi untuk minggu yang ketiga ini yang akan kita pelajari adalah contoh perencanaan sumber daya usaha. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang 6M kan ya. Kemarin juga sudah kita berikan rencananya bagaimana membuat 6M tersebut. Sekarang ini adalah contoh perencanaan sumber daya usahanya. Tetapi untuk materi pagi ini kita mempelajari 4M saja, yaitu man, money, material, dan mesin. Nah, bagaimana 4M itu kita laksanakan? Silakan kalian perhatikan PPT berikutnya. Kalian perhatikan PPT berikutnya. Ini perencanaan sumber daya usaha yang akan kita pelajari. Ini ada 4M ya. Jadi yang 2M itu tidak kita pelajari di sini. Yang pertama, man atau manusia, yaitu sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dalam perusahaan, bisa sebagai pegawai, bisa sebagai manajer maupun sebagai pengawas. Kemudian money atau uang, ini adalah modal yang diperlukan oleh seorang pengusaha untuk menggaji pekerjanya dan untuk membeli sumber daya yang lain, misalnya sumber bahan baku, untuk membayar listrik, untuk biaya transportasi dan lain-lain. Kemudian untuk material, ini fisik adalah berupa bahan baku atau sarana prasarana yang digunakan oleh perusahaan, misalnya bangunan atau kendaraan. Kemudian yang keempat, mesin ya atau teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk merubah bahan baku menjadi produk yang jadi. Ya, itu. Anak-anak, kita akan membuat contoh perencanaan sumber daya usaha sektor kuliner ya. Jadi ceritanya kita akan membuat kuliner yang berupa fried chicken, tetapi ada 3 varian rasa, yaitu rasa barbecue, rasa keju, dan rasa pedas. Kemudian nanti akan kita jual dalam bentuk booth di depan kampus ternama yang ada di sekitar kita. Kemudian kita mempunyai perencanaan nanti akan kita jual paket hemat, yaitu fried chicken plus nasi itu seharga 10.000. Nah, bagaimana cara membuat perencanaannya dengan menggunakan 4M tersebut? Kita lihat contohnya ya. Anak-anak, kita buat perencanaannya ya. Ini tadi kasusnya adalah kita membuat fried chicken 3 rasa. Nah, bagaimana perencanaannya? Kita lihat di sini. Ini jenis produknya, fried chicken 3 varian rasa. Kemudian jumlah produksi, target penjualan 54 fried chicken per hari. Kemudian tanggal produksinya 7 Juni 2019. Perencanaan man-nya atau tenaga kerjanya ini, 1. Analisis kebutuhan pekerjaan ya, mengolah ayam potong, membumbui dan tepung sampai goreng, kemudian menggoreng sampai matang tetapi kulit luar tetap kuning keemasan. Terus membekukan fried chicken menjadi frozen food, siap goreng, kemudian di packing, kemudian menyiapkan semua bahan-bahan. Nah, terus nomor 2, ini ada kebutuhan tenaga pengerjaan ya. Nah, terus apa yang dilakukan ini sebagai koki masak dan sebagai asisten koki. Yang ketiga, aturan pengerjaan. Ini ada aturannya di sini ya. Koki memasak mampu membuat fried chicken dengan tekstur keriting sempurna. Asisten koki dapat menyiapkan semua bahan sesuai takaran. Koki dapat mengemas dengan teknik pengemasan frozen food yang tepat, dan seterusnya ya. Ini nomor 4 nih, kebutuhan persiapan sebelum produksi. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebelum produksi itu dilakukan di sini, ditulis. Ini ditulis di sini ya. Misalkan uji coba pembuatan fried chicken sampai mendapat resep yang pas. Melatih asisten untuk menyiapkan alat dan bahan. Mencari supplier bahan baku, mempersiapkan lokasi produksi di rumah, mempersiapkan alat-alat kebutuhan usaha dan sebagainya. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan ini. Ini perencanaan material atau bahan baku ya. Tadi yang sebelah kiri ini adalah man-nya atau manusianya.
sekarang yang di sini adalah material atau bahan bakunya. Bahan utamanya apa? Ayam broiler ukuran 1,5 kilo dipotong 9 buah. Kemudian tepung French chicken, minyak beku untuk menggoreng. Bahan pelengkapnya apa? Misalnya bumbu tabur barbeque, bumbu tabur keju, bumbu tabur pedas, dan seterusnya ya. Ini jumlahnya nih. Ureanya membuat French chicken dengan target 54 buah per hari atau sekitar 9 ekor ayam, dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Nah, terus mereknya nih. Mereknya ayam broiler berasal dari supplier Freshmart yang memiliki sertifikasi halal. Kemudian tepung French chicken merek Mama Suka. Terus minyak beku palmia, bubuk bumbu merek Sajiku, sambal saset merek ABC ya. Jadi untuk merek ini lebih spesifik lagi. Nah, ini seterusnya ya tadi. Kemudian ini perencanaan mesinnya. Perencanaan mesinnya, kemudian kalian baca di sini. Ini ada jenis mesinnya apa? Ada mixer, ada mixer pengolah ayam, ada kompor, ada wajan, ada perekat plastik, ada freezer. Kemudian jumlahnya di sini dituliskan ya. Terus ukurannya apa juga dicantumkan di sini. Kemudian yang keempat adalah perencanaan money atau biayanya. Kita lihat bahan bakunya. Kita lihat nomor 1 ini bahan bakunya apa? Perencanaan produksi 1 hari. Tadi direncanakan ayam broiler 1,5 kilo. Kalau misalkan 1,5 kilo itu harganya 35.000, kita membutuhkan 9. Jadi 315.000 per produksi. Kemudian tepung French chickennya itu 1 kilonya itu 15.000. Kita membutuhkan 4 kilo, jadi 60.000. Minyak beku kita membutuhkan 5 liter seharga 1 liternya seharga 20.000, jadi kita 100.000. Untuk bumbu bubuknya itu 10 saset ya, 1 sasetnya 5.000, jadi 50.000. Kemudian total biaya bahan ini semua ditotal ya, menjadi Rp525.000. Kemudian untuk membayar tenaga kerjanya dilihat di sini. Untuk koki masak itu dikasih gaji 3.500.000 per bulan. Kemudian untuk asisten kokinya itu 2 juta per bulan. Itu planning kita ya. Kemudian untuk biaya listrik, telepon, dan internet ini kita total aja menjadi 800.000 sebulan. Ini lanjutan dari perencanaan mesin. Yang keempat ini merek ya. Tadi yang 1, 2, 3 ini ya, kita lihat yang 1 ini jenisnya. Ini jenisnya. Kemudian yang nomor 2 jumlahnya, yang nomor 3 ukurannya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini yang keempat adalah mereknya. Kemudian untuk money ini tadi yang 1, 2, 3 ya. Sekarang ini yang 4 transportasi, yang kedua kemasan, yang ketiga bahan pelengkap. Kita bisa melihat di sini. Bagaimana anak-anak? Mudah kan untuk dipelajari ya? Baik. Untuk tugas hari ini buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Masing-masing orang merencanakan 1M dari 4M tersebut ya. Buatlah perencanaan usaha yang kalian lakukan. Ini selain kuliner ya, karena kuliner kan sudah kita buatkan contoh tadi, maka jangan ditiru begitu. Kemudian diskusikan hasil perencanaan masing-masing M tersebut, sehingga menjadi kesimpulan 4M dari perencanaan usaha yang sedang kalian lakukan. Kemudian kesimpulan diskusi silakan dikumpulkan di classroom. Ini rangkuman dari materi 1, 2, dan 3 ya. Kemudian silakan kalian baca di sini. Demikian anak-anak PPT dari Ibu. Silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya. Kemudian jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan berkelompok ya, kemudian diskusikan dan jawabannya silakan dikumpulkan di Google Classroom. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.